Agama Kristen. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saatnya kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Bersama narasumber kita Pendeta Ronald J.S. Silain ST. Dengan tema pada hari ini, Yesus terangkat ke surga. Pada kesempatan yang indah hari ini kita dapat mengikuti pelayanan Mimbar Agama Kristen di Radio RRI Palembang. Dalam kesempatan yang indah ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita, dan akan selalu
menyertai di sepanjang kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pada kesempatan ini, kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kami, meski kami dalam kesesakan, meski kami dalam sesuatu yang menekan kehidupan kami, tetapi Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang akan selalu memberkati kami dengan urapan yang baru. Berkati hamba-Mu dan berkati para pemirsa Radio Republik Indonesia Palembang. Terpujilah Tuhan, berkati kehidupan kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Pengucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan sesuai dengan tema yang saya sampaikan melalui flyer, diambil dari Lukas pasal 24 ayat 51. Berkata demikian, temanya bahwa Yesus dia terangkat ke surga. Ayat ini berkata demikian, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang dijanjikan Allah melalui nubuatan para nabi. Dan hal ini telah melewati proses yang tidak mudah, proses yang panjang. Semuanya itu terjadi merupakan karya penebusan dari Bapa kita di surga. Proses yang mungkin sulit, ya. Bangsa itu harus mengalami kekeringan, harus mengalami kelaparan, sehingga mereka harus berpindah-pindah. Walaupun mereka sudah ada di tanah yang diberkati, tapi mereka juga mengalami proses yang luar biasa. Dan ketika bangsa itu kelaparan, mereka mendengar bahwa di Mesir ada makanan, mereka pindah ke Mesir. Lalu terpeliharalah hidup mereka beberapa waktu karena memang Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Tapi ketika Yusuf tidak ada lagi, ketika Firaun yang memimpin negeri Mesir itu adalah Firaun yang lain, bangsa itu kembali menghadapi suatu tantangan yang hebat, suatu tantangan yang luar biasa yang mereka tidak sanggup hadapi. Lalu kemudian hadirlah Musa, seorang nabi yang dipakai oleh Allah, yang juga menghadapi proses yang tidak mudah, sampai mereka keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Lalu tibalah di mana ketika Mesias itu akan lahir, bangsa Israel, mereka dihadapkan kepada penjajahan Romawi. Dan pada waktu itu Mesias lahir bukan di satu tempat yang baik. Dia lahir di kandang domba. Dan ini menjadi sejarah bagi orang percaya bahwa ketika Yesus lahir, dia tidak lahir dalam kemewahan. Dia lahir dalam intimidasi. Bagaimana saat itu orang-orang Majus, mereka melihat bintang yang berbeda dan mereka datang ke Yerusalem, mereka datang ke Bethlehem. Mereka menghadap Herodes. Lalu mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka mempersembahkan korban mereka, persembahan mereka. Tapi ternyata di balik itu
pemimpin negeri itu menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap bayi yang lahir. Akhirnya Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya agar bayi Yesus tidak jadi dibunuh. Kemudian mereka kembali setelah mendengar bahwa Herodes itu sudah mati dan Yesus semakin besar dan Yesus memulai pelayanannya. Ketika Yesus dalam pelayanannya, dia begitu diagung-agungkan dan dia dinantikan banyak orang. Karena memang ketika dia hadir di setiap kota maupun desa, di sana ada mujizat besar yang terjadi. Ada mujizat yang luar biasa. Mujizat yang mengubahkan banyak orang. Bahkan ada orang-orang yang mati. Seperti seorang muda yang ada di kota Nain. Dia sudah mati, namun dia hidup kembali oleh karena kuasa yang ada pada Yesus. Yesus memanggil murid-muridnya. Pada saat dia memanggil murid-muridnya pun terjadi mujizat. Petrus disuruh untuk menebarkan jalannya ke tengah-tengah danau itu. Dan mereka menangkap banyak sekali ikan. Bahkan perahu mereka sampai tidak muat lagi. Namun dibalik dari semua mujizat yang Yesus lakukan, sebenarnya ada misi yang lebih besar dari sekedar mujizat, yaitu pelayanan yang sejati, pelayanan yang dunia tidak bisa lakukan, pelayanan yang harus merelakan segala-galanya demi orang lain, demi sesama, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Pengorbanan Yesus itu tidak begitu saja terjadi. Para pemimpin besar di Yerusalem, termasuk imam besar Kayafas, menolak semua yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Imam itu menuntut Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Bahkan dia memprovokasi banyak orang agar Yesus itu dihukum dengan cara disalibkan. Ada teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Seolah Yesus ini adalah seorang yang sangat bersalah, sangat berdosa, sangat jahat. Kita percaya bahwa bukan berarti tidak bisa membela dirinya. Tapi inilah yang Yesus sedang buat. Bahwa dia rela untuk disalibkan. Dia rela untuk mati. Dia rela untuk dikuburkan. Bagi manusia ini adalah suatu aib yang besar. Yang tidak mungkin dilakukan. Yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang akan membuat hidupnya, masa depannya bernilai. Baik bagi dirinya sendiri, baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita melihat bahwa karya Tuhan itu pasti di luar akal manusia. Firman Tuhan katakan manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mampu mereka-rekakannya menjadi suatu kebaikan. Walaupun jalannya ini sepertinya sesuatu yang akan membuat penderitaan yang besar bagi para pengikutnya, bagi para murid, para rasul, tapi Allah sedang merangkainya menjadi suatu kebaikan, menjadi sesuatu yang indah dalam hidup seluruh umat manusia. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal ketiga ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini suatu
kemurahan Allah bagi umatnya, kemurahan Allah bagi manusia. Dia yang menciptakan dunia ini, bukan berarti dia tidak bisa ganti setiap posisi-posisi yang sepertinya merugikan sorga. Dia bisa saja mengambil nyawa manusia itu dengan sekejap. Seperti dia menghukum dunia ini dengan air bah yang tinggal hanya Nuh dan keluarganya. Lihat bahwa Tuhan kita, dia setia terhadap firman-Nya. Kalau dia berkata tentang kasih, maka dia akan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dia bukan Tuhan yang dapat tertidur, dapat terlelap. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Allah Bapa kita mengutus Roh Kudus. Ketika Yesus itu mati, ketika Yesus itu dikuburkan, dia membangkitkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit. Dan selama 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada para murid sambil mengajar mereka. Kebangkitan Yesus menjadi awal pemulihan bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi para murid, bagi para hamba Tuhan. Makanya saya mau katakan bahwa kenaikan atau kebangkitan Yesus itu, bahkan sampai dia naik, itu akan selalu menjadi momen kebangkitan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Maka kita lihat kembali dalam ayat pokok kita, Injil Lukas 24 ayat 51 ini mengatakan, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tibalah hari itu, Yesus terangkat ke sorga. Dia disaksikan oleh 500 orang murid, termasuk ke-11 rasul. Sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang orang lain belum tentu bisa dapat menyaksikan. Tapi pada saat itu ada 500 orang murid yang dicatat dalam Alkitab, termasuk ke-11 rasul. Lalu kita pada zaman ini mungkin bertanya, mengapa Yesus terangkat ke sorga? Dalam Yohanes 14 ayat 16-20 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Yesus terangkat ke sorga, bahwa ia akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya. Bahkan penolong ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Yesus dalam pelayanannya sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Ya. Bagaimana dia melayani selama 3,5 tahun. Yesus ada mengajar para murid-murid. Mujizat yang besar dia lakukan, memberi makan 5.000 orang. Sisa
12 bakul. Dia mengajar mereka untuk jangan takut. Yesus mengajar kita untuk percaya. Yesus mengajar kita untuk dapat menerima. Tapi Yesus juga mengajar kita untuk melayani, untuk berkorban, untuk peduli. Dan dengan itu, dengan dia mengajar orang-orang, dia terangkat ke sorga. Dan dia katakan bahwa akan ada penolong yang lain. Dan kita tahu bahwa penolong itu apa, saudara? Kita melihat bagian selanjutnya. Setelah kita belajar tentang mengapa Yesus terangkat ke sorga, tadi dikatakan bahwa ayat Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Nah, ini dia. Ia memberkati mereka. Berkat apa yang akan diterima oleh para murid sebelum Yesus terangkat ke sorga? Ini jawabannya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7-9. Dikatakan demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah berkat itu. Ada kuasa. Ada kemuliaan Tuhan yang akan turun di dalam kuasa Roh Kudus itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya. Kepada mereka yang diutus, kepada mereka yang terpanggil, terlebih kepada mereka yang terpilih untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Dan ketika mereka percaya, dalam ayat 9 dikatakan, Kisah Rasul pasal 1 ini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan, ya, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita dapat melihat terus kuasa Tuhan. Kita dapat melihat terus apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka engkau yang percaya dan mendengar kabar ini, engkau yang melayani, tetaplah lakukan tugas pelayananmu dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan bersungut-sungut. Jangan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Karena akan tiba saatnya. Yohanes Pembaptis katakan dalam Matius pasal 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia di sini dimaksudkan adalah Yesus. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ini dia bagian paling penting. Ia, Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes Pembaptis menekankan bahwa Yesus bukan hanya membaptis dengan Roh Kudus, tetapi juga dengan api. Artinya akan ada penghakiman yang kelak diperhadapkan kepada kita. Dan jangan sampai engkau yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan jangan sampai juga engkau hanya terpanggil namun tidak terpilih. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan menolong kita senantiasa. Apapun yang menjadi hambatan untuk engkau mendekat kepada Tuhan, hari ini ambil sikap. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur. Biarkan Tuhan yang membuka jalan dalam kehidupanmu.
Mungkin engkau sedang dalam pekerjaan, mungkin engkau sedang dalam urusan rumah tanggamu, mungkin engkau sedang dalam kesedihan, mungkin engkau juga sedang diberkati. Tapi semuanya itu landaskanlah dengan iman yang teguh. Landaskan dengan benar-benar hidupmu adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Allah. Sehingga saya mau katakan, engkau tidak perlu gagal dalam kehidupanmu. Engkau harus selalu percaya bahwa keberhasilan akan menjadi bagian dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati para pemirsa Radio Republik Indonesia Palembang, Sumatera Selatan yang hari ini engkau diberkati dalam pelayanan ini. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Bapa di surga, atas segala kehendak, atas segala jalan-Mu yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Tetapi kami dapat kembali lagi mengerti dan memahami betapa panjang, betapa lebar dan betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Kami mau terus hidup dalam kasih karunia-Mu yang melimpah itu. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami hidup dalam kegagalan kami, tapi kami mau melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti. Kami percaya bahwa hidup kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema. Kami boleh mengingat kembali, memperingati bagaimana Yesus engkau sudah terangkat ke surga, disaksikan para murid. Kami percaya bahwa momen itu menjadi momen kebangkitan bagi kehidupan kami, momen kebangkitan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah hidup kami sepanjang waktu yang kami sedang jalani. Berkati pelayanan Radio Republik Indonesia melalui acara Mimbar Agama Kristen ini. Tuhan tolong terus para pemirsa yang mendengarkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami alaskan doa kami, hidup kami, panggilan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mimbar Agama Kristen